masyurkan Dia, sama-sama bukan Dia, Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama tepuk tanganmu. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam nama-Mu yang membebaskan kami, Tuhan yang memulihkan kami. Banyak Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Sama-sama nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi, angkat tanganmu, kita sama-sama tinggikan Dia. Dialah yang disembah, dialah yang dipuji. Engkau yang berkuasa di atas segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Wanna sing it out. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dipercaya Tuhan ada nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kami, nama yang memulihkan kami, nama yang menyelamatkan kami Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Nama di atas segala nama, kami percaya Tuhan, nama yang mau membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama nyanyikan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan, yang membebaskan, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ayo mari kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa lebih dari segalanya Tuhan. Kami berdoa lebih dari nafas kami, lebih dari hidup kami Tuhan.
perlu Engkau lebih dan lebih lagi. Kemanakah kami mencari Amin, amin Tuhan. kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Memerlukan Dia, mari kita sama-sama nyanyikan. Kemanakah kami mencari Hanya ada di dalam Engkau Tuhan. kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang Kami tahu Tuhan, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan kami. pulihkan segala sesuatu. Mari kita sama-sama serukan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan Kami gak bisa berjalan sendiri Tuhan. kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Sama-sama Dia, angkat suaramu, tinggikan Dia. Apapun yang kau alami saat ini, bersama-sama cari Tuhan. Sedialah yang kau perlukan, dialah lebih dari cukup. Dia akan memuaskan engkau, yang memulihkan engkau. Tuhan datanglah, Tuhan, dan jamahlah kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kau pulihkan Tuhan, yang hancur hati, kau kuatkan yang beban berat Tuhan. Kau kami perlukan Yesus. Ya Allah, kami mau berjalan tanpa engkau. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin, amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih lagi, angkat tanganmu sama-sama nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. sekali lagi sama-sama nyanyikan mengalir. Mengalir Amin kuasa Tuhan, kami percaya dari tempat hadirat-Mu mengalir maha Tuhan, menjamah setiap kami yang menyembah-Mu, memulihkan setiap kami Kau Tuhan, hadir di menyembuhkan setiap sini, kami. memulihkan hati, menyembuhkan yang Kami kan tenang bersama-Mu, kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, apapun yang terjadi Tuhan, ku kan tenang bersamamu. Bapa, kami kan tenang bersamamu Tuhan. Nanti badai kehidupan kami percaya Tuhan, sama Kau bersama kami. Kami akan terus kuat Tuhan, kami akan terus kuat Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, bila Kau tak bersertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun badai hidup dalam hidup kami akan tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Kau berbicara kepada setiap kami. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sobat penyembahan, kita kembali berjumpa dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji, menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing, dari posisi kita masing-masing, kita akan menggali kebenaran firman dari diskusi saya dengan tamu spesial Worship at Home saat ini, yaitu Dusia Silaban. Shalom hambanya. Shalom, Pak Tim. Ya, tema yang kita akan bahas adalah si pendeta nyentrik. Kalau lihat kasat mata ini antara pendeta atau pendekar agak beda-beda tipis, beti lah. Tapi ternyata dia adalah si pendeta nyentrik. Dusia Silaban. Siapa? Mulai kapan di konten sosial mediamu kamu pakai istilah pendeta nyentrik? Dan ide itu dari mana? Dan munculnya seperti apa? Silakan. Baik, Pak Tim. Jadi pertama memang saya banyak melakukan pelayanan lewat sosial media, Pak. Ya. Jadi namanya sosial media, kita harus berhasil mencuri perhatian. Ya. Karena kalau kita tidak mencuri perhatian boleh, mencuri istri orang nggak boleh. Iya, betul. Jadi kita harus berhasil mencuri perhatian mata banyak orang. Nah, jadi karena saya bergerak di sosial media, saya harus kreatif gimana caranya orang tuh memperhatikan konten kita terus, tertarik dengan konten kita. Jadi saya dapat ide, oh iya, saya mulai punya kreativitas menyebut diri sebagai si pendeta nyentrik, Pak. Kira-kira seperti itu. Dan memang kebanyakan saya bergerak di anak-anak muda, Pak. Jadi namanya bergerak di anak-anak muda, saya juga harus anak muda, Pak. Waktu
posisikan diri sebagai pendeta nyentrik, ada nggak yang komplain? Banyak, Pak. Komentar-komentar yang miring-miring. Ya, hater pasti banyak, Pak, gitu ya. Hater banyak, tapi fan juga banyak. Iya, Pak, follower juga banyak. Lebih gitu, banyak Pak. mana follower ya? Lebih banyak follower pastinya, Pak. Ya, syukurlah. Di dunia sosial media, hater itu biasa, Pak. Kadang-kadang hater itu bisa ngangkat nama kita juga, Pak. Kata-kata yang agak berani atau vokal gimana? Di sosial media saat ini saya banyak berbicara mengenai perceraian, Pak. Beberapa bulan terakhir ini Tuhan taruh hati di saya untuk bergerak atau untuk memerangi yang namanya perceraian. Jadi saya beberapa bulan terakhir ini agak vokal mengenai perceraian. Saya berkata bahwa apapun yang terjadi tidak boleh bercerai, Pak. Sekalipun perzinahan terjadi tidak boleh bercerai. Sampai maut yang benar-benar memisahkan. Dan ini cukup heboh di sosial media, Pak. Baik. Begitu kamu tampil biasanya muncul sebagai sosok Dusia Silaban yang biasa di YouTube atau Instagram tentang di channel Doulos Production itu, begitu kamu naikkan si pendeta nyentrik, langsung follow-nya beda? Follower pastinya naik, Pak. Naik ya? Karena orang pertama tercuri gitu, pandangannya dia tercuri. Oh, ini apa? Dandanan aneh tapi kok ngomong firman Tuhan. Jadi orang penasaran gitu, Pak. Penasaran, dia follow sampai dia lihat semua video-videonya. Oh, ternyata pendeta beneran gitu, Pak. Baik. Waktu istilah si pendeta nyentrik ini kamu munculkan, hater yang paling keras negur kamu ada? Oh, ngomongnya gimana? Pendeta kok rambut pang. Pendeta kok amburadul dandanannya. Ya rapi, pakai jas, dasi gitu, Pak. Pendeta kok mukanya sangar, jenggotan, kumisan, cukur jenggot, cukur kumis, gitu, Pak. Tapi justru naik ya? Justru naik, Pak. Jadi apa namanya itu? Ya biasa, hater itu biasa, Pak, gitu, Pak. Selama kita selama kita di jalan yang benar, nggak usah takut sih sebenarnya, Pak. Ini kan hanya persoalan dandanan. Yang penting karakter, kekudusan semua kita jaga, Pak, sebagai hamba Tuhan. Baik. Apa visi misi Dusia Silaban sebagai si pendeta nyentrik dengan channel Doulos Production-nya? Visinya apa dan misinya? Visinya tentu menjadi kabar baik untuk dunia, khususnya anak-anak muda, Pak. Jadi gimana caranya kita sampaikan pesan firman Tuhan ya dengan kreativitas yang Doulos Production punya, itu kita sebarkan lewat sosial media dan orang nge-follow kita dan tonton semuanya video-video yang kita buat, Pak. Sepertinya kontradiksi, katanya Doulos Production channel ini untuk anak muda. Tapi topik yang kamu bahas hari-hari adalah perceraian, pernikahan, KDRT, dan kawin lagi. Gimana ceritanya? Jadi karena nyentriknya itu kah? Jadi begini, Pak Tim. Jadi awal-awal memang saya bergerak di sosial media. Awal-awal karena memang saya masih muda, saya bergerak di anak muda, Pak. Yeah. Jadi konten-konten yang saya buat itu banyak berbicara tentang anak muda, tentang kegalauan, tentang putus cinta, tentang nembak pasangan, cinta beda agama, dan lain-lain. Terus beberapa bulan terakhir ini berubah drastis. Saya banyak berbicara tentang perceraian tentunya ya. Nah, titik baliknya ke perceraian gimana? Nah, awalnya itu saya balas komen salah satu dari netizen waktu itu, Pak, tentang perceraian. Jadi saya balas komennya, saya buat jadi video dan saya upload di sosial media Doulos Production. Apa yang terjadi? Loh, kok sambutannya agak
agak meriah gitu Pak. Maksudnya kok ditonton banyak orang, coba upload sekali lagi tentang konten perceraian. Wih, makin naik Pak. Saya gas sampai sekarang Pak. Gaspol. Gaspol Pak sampai sekarang. Jadi ternyata banyak orang banyak orang bercerai ternyata, khususnya anak-anak Tuhan gitu Pak. Jadi beberapa bulan terakhir ini yang konseling itu banyak orang-orang yang mau bercerai dan yang sudah bercerai gitu Pak, yang tinggal dengan suami jadi dia cerai, terus nikah lagi yang kedua kali gitu Pak. Jadi tinggal sama suaminya yang kedua, tinggal sama istrinya yang kedua. Saya bilang ya harus pisah, karena pernikahan itu pernikahan perzinahan di hadapan Tuhan. Karena kan selama pasangan masih hidup, kita tidak boleh bercerai, kira-kira begitu Pak. Oke. Yang pernah meledak sampai berapa itu penontonnya? Oh, yang pernah meledak itu 500 ribuan penonton Pak. Temanya apa waktu itu? Itu tentang bahwa orang Kristen harus punya istri satu dan suami satu, tidak boleh punya suami dua, istri dua gitu Pak. Tidak boleh poligami dan poliandri gitu ya? Iya, tidak boleh poligami dan poliandri, dan itu cukup banyak sekali yang nonton Pak. Saya lihat memang fenomena ini menjadi fenomena terbaru karena orang mencari jawaban. Mungkin tidak ketemu jawaban di gereja dengan open, terbuka, mereka cari di sosial media. Nah sekarang waktu sebagai pendeta nyentrik Dusia ngalami nggak sebuah yang namanya suka duka gitu? Sebagai pendeta nyentrik tahu-tahu disapa oleh follower kah atau penggemar atau mungkin justru haternya itu, silakan. Kalau sukanya, dukanya dulu. Oh, dukanya dulu Pak. Biar happy ending. Kalau dukanya itu ya banyak dihujat orang Pak, bahkan didoakan Pak, didoakan yang aneh-aneh gitu Pak. Semoga lu sama istri lu nanti bercerai gitu Pak. Jadi doanya itu udah doa-doa yang gak enak. Jadi hujatan-hujatan itu benar-benar sangat kasar sekali. Bahkan ada yang DM secara langsung gitu bahwa dia tidak suka dengan saya gitu Pak, dan benar-benar memaki-maki dengan omongan kotor gitu Pak lewat DM secara privacy gitu loh. Jadi benar-benar maki beneran gitu Pak. Karena respon atas konten itu ya? Iya, karena respon atas konten yang saya buat, kira-kira begitu Pak. Kalau sukanya pasti dengan dengan penampilan saya yang seperti ini, tampil di sosial media, otomatis mencuri perhatian banyak orang dan dikenal. Jadi kalau saya lagi jalan atau di mall atau di kawasan Kristen, pasti ada aja yang minta foto gitu Pak. Luar biasa. Baik. Saya perhatikan Doulos Production ini dimulai sebelum pandemi. Betul Pak. Jauh hari bahkan. Betul Pak. Dan makin meledak saat pandemi karena memang orang tidak kemana-mana. Betul Pak. Nah, bagaimana awal mulainya sebagai pendeta nyentrik untuk kok tiba-tiba merintis pelayanan melalui sosial media? Jadi awalnya itu tahun 2018 Pak. Akhir 2018 saya buat akun Instagram atas nama Doulos Production. Saya coba upload ringkasan khotbah saya Pak. Saya masukkan ke dalam Instagram. Awal-awal nggak ada yang nonton ya paling berapa ratus lah gitu Pak. Sampai akhirnya ada satu video yang saya buat dan dengan teman saya itu meledak pada waktu itu Pak. Jadi dari akhir 2018 saya konsisten terus untuk upload sampai akhirnya November 2000 mohon maaf Pak. Jadi saya buat akun Instagram itu akhir 2017
terus dia meledak itu November 2018. November 2018 itu follower naik drastis, setiap hari di follow sampai ribuan orang Pak, sehari itu Pak, sehari ribuan orang. Titik rendah yang kamu agak jenuh waktu naik-naik itu berapa? Oh, kalau itu paling view kalau di titik rendah itu paling 300 penonton, 500. Followernya berapa waktu itu mulai? Followernya pada waktu itu mentok di 1.700 Pak. Itu udah mentok, nggak bisa naik lagi. Sampai akhirnya satu video itu kita buat bersama dengan teman saya pada waktu itu, booming pada waktu itu Pak. Sampai akhirnya dari 1.000, iya Pak, dari 1.700 follower naik sampai 20.000 pada waktu itu, naik terus pada waktu itu, sampai akhirnya Doulos Production dikenal di Indonesia Pak. Sekarang sudah berapa di Instagram? Kalau Instagram sendiri sekarang 38.000 Pak. Kalau Di Instagram, YouTube-nya? kalau di YouTube 25.500, di TikToknya 55.600. Kejar-kejaran Pak. ya? Kejar-kejaran Pak, karena memang sosial media juga saat ini kan punya perbandingan. Untuk saat ini memang TikTok lebih naik Pak. Baik. Waktu kamu konsisten sebagai pendeta nyentik memberitakan firman, apa sebuah kebahagiaan yang Lucia Silaban terima dari Tuhan? Saya tuh bahagia kalau ada orang diubahkan lewat konten-konten yang saya buat Pak. Ada orang yang mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, ada yang rumah tangganya dipulihkan, ada yang akhirnya hamil karena sudah lama merindukan keturunan, ada yang akhirnya memutuskan pacarnya yang beda iman. Nah seperti itu Pak. Jadi saya tuh senang ketika konten saya itu berhasil mengubahkan hidup seseorang, karena yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bekerja lewat konten-konten yang saya buat, kira-kira begitu Pak. Dan puji Tuhan, itu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ketika ada DM yang masuk, ada respon yang masuk bahwa hidupnya diubahkan, tidak lagi pacaran beda iman, hidupnya diubahkan, tidak tinggal dalam perzinahan lagi, kira-kira seperti itu Pak. Itu bahagia banget Pak. Akhirnya dari sosial media bikin jumpa darat, ceritanya gimana? Baik Pak. Jadi karena di sosial media responnya cukup bagus, saya coba mengumpulkan follower khususnya yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek lah. Jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, saya coba kumpulkan, saya umumkan di sosial media buat teman-teman yang belum punya komunitas, belum punya gereja tetap. Kalau mau bergabung bersama-sama dengan Doulos Production, boleh komunikasi, boleh DM, kira-kira begitu Pak. Dan akhirnya responnya cukup bagus Pak. Ternyata pada waktu itu setiap hari orang DM gitu loh. Saya mau bergabung, saya mau bergabung, saya mau bergabung. Akhirnya saya kumpulin mereka semuanya dalam satu grup WhatsApp. Dan sampai sekarang terus bertambah orang yang pengen join, kira-kira begitu Pertama Pak. bikin ibadah onsite hari Minggu di hotel atau di gedung, berapa orang hadir? Ibadah akhirnya setelah dari sosial media saya kumpulkan mereka semuanya, jadi masuk dalam satu grup WhatsApp dan komunikasi lebih lagi. Puji Tuhan, 6 Januari 2019 ibadah perdana di salah satu mall di Sudirman dengan jumlah orang pada waktu itu sekitar 91-32 orang Pak. Wow. Itu hampir 90% dari sosial media Pak. Saya belum pernah ketemu sama sekali. Jadi mereka datang karena meresponi konten-konten yang saya buat. Mereka datang beribadah dan puji Tuhan Pak, kita sudah memasuki tahun yang ketiga beribadah di mall. Semua orang-orangnya sampai sekarang 80-90% semuanya hasil jangkauan dari sosial media Pak. Baik. Dan sifatnya sosial media itu kan luas ya. Betul Pak. Mana-mana Tuhan panggil. Betul Pak. Nah sekarang
untuk melayani sosial media dan melayani pemuritan, ibadah minggu itu dikerjakan sendiri atau ada tim sehingga bisa maksimal? Jadi setelah kita adakan ibadah minggu, saya adakan pemuritan pada waktu itu, Pak. Jadi saya muridkan orang-orang yang aktif beribadah hari Minggu. Saya muridkan, saya didik, saya bentuk, dan lama-lama dewasa rohani. Nah, yang dewasa rohani ini saya angkat jadi tim saya, Pak. Jadi ada beberapa orang yang sudah dewasa, saya angkat menjadi tim saya untuk menolong saya dalam penggembalaan. Dan puji Tuhan sampai sekarang berjalan dengan lancar. Jadi memang saya tidak sendiri, saya dibantu oleh orang-orang yang saya muridkan. Dan sekarang semuanya berjalan dengan lancar, Pak. Yes. Sekarang apa masukannya Dusia Silaban untuk anak-anak muda yang sekarang ngadepi era pandemi, kadang mereka buang waktu sia-sia hanya nonton liga-liga sepak bola, mending satu liga aja, misalnya Liga Inggris kayak Liga Spanyol kayak ini, semua liga ditonton, bahkan nonton telenovela, main game nggak jelas. Apa salahnya? Anak-anak muda sekarang banyak jualan di sosial media dan itu rame pembeli. Di sosial media mereka cuman bermodalkan kuota. Kalau nyari tempat kan harus sewa tempat, mengeluarkan uang dan lain-lain. Kalau di sosial media cuman modal kuota dan bisa kita jualan dari kamar kita masing-masing. Jadi memang untuk anak-anak muda dimanapun kalian berada, kreatiflah. Di masa pandemi ini jangan tidur-tiduran. Kalau tidur-tiduran, masa muda kalian akan begitu banyak kehilangan momen-momen penting, peluang-peluang penting. Kira-kira begitu, Pak. Dusia Silaban sebagai si pendeta nyentrik, ada nggak ya follower yang cantik atau follower yang menggoda, mencoba untuk mengkilik-kilik? Harus jujur. Namanya follower cantik banyak pastinya, Pak. Tapi yang menggoda sampai saat ini sih nggak ada, Pak. Paling menggoda-menggoda ngelucu ada, Pak, gitu loh. Jadi misalnya, aduh suamiku lagi live gitu kan, atau aduh calon suami atau apalah gitu, Pak. Jadi ngelucu-ngelucu seperti itu sambil mungkin beriman juga gitu loh, Pak. Sampai saat ini sih untuk yang PDKT atau menggoda lewat sosial media itu sih secara langsung nggak ada, Pak. Kalau yang secara langsung? Yang langsung yang akhirnya ketemu di onsite juga sepertinya ada tapi nggak sampai lanjut, Pak, karena memang saya hamba Tuhan kan harus jaga jaga jangan sampai genit sama wanita-wanita gitu loh, Pak. Yes. Nah sekarang kamu bikin konten perceraian, nikah lagi, KDRT, padahal pengalamanmu belum sedalam yang kamu ceritakan. Gimana modelnya? Baik, Pak. Jadi waktu Tuhan mulai gerakkan saya untuk berbicara mengenai perceraian, pernikahan, otomatis keluarga gitu loh, Pak. Saya sempat doa dan tanya-tanya Tuhan gitu loh. Ini Tuhan gimana gitu loh, karena pertama saya belum berkeluarga, jadi tidak pernah merasakan apa itu pernikahan, tidak pernah merasakan apa itu perceraian dan lain-lain. Ini gimana ini Tuhan jawabnya, sementara yang nanya itu banyak banget, Pak, baik dari DM, baik dari komen-komen dari video-video yang diupload, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan, sampai akhirnya saya diajar oleh Tuhan bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab yang tidak menikah gitu loh, Pak. Jadi bahkan Yohanes Pembaptis pun ketika menegur salah satu petinggi di dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis tidak dalam keadaan menikah gitu loh, Pak. Bahkan sampai yang dia tegur itu
akhirnya memenggal kepala Yohanes. Jadi saya merasa terhibur, oh iya, beberapa tokoh di Alkitab juga ketika menegur mengenai pernikahan, berbicara tentang pernikahan dan perceraian, beberapa juga belum menikah atau memang tidak menikah gitu loh Pak. Jadi saya sedikit terima jawaban dari Tuhan, ya sudah, akhirnya saya memberitakan sesuai dengan firman Tuhan, bukan pengalaman hidup Pak. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada yang ngejar, tapi si pendeta nyentrik, bagaimana pengalamanmu? Gitu gimana jawabnya? Ada beberapa yang saya tidak respon Pak, karena menurut saya itu menjebak dan banyak banget hater Pak. Ya, udah menikah belum? Lu udah menikah belum? Kebanyakan saya tidak jawab Pak, karena memang itu sudah mengarah ke menjebak, mengarah kepada menjatuhkan dan lain-lain gitu loh. Karena dia belum mengerti gitu loh. Banyak juga hamba Tuhan yang tidak menikah gitu loh Pak. Banyak juga hamba Tuhan yang memberikan memang hidupnya sepenuhnya di ladang Tuhan gitu loh. Baik. Apa yang menjadi terobosan tiba-tiba beberapa dari mereka minta bertobat, minta dibaptis? Saya sempat nampingi Rusian untuk baptis. Itu ceritanya bagaimana? Iya, jadi pelayanan terus berlanjut. Pelayanan Doulos Production terus berlanjut sampai saya mengajak orang-orang untuk ayo bertobat, ayo memberi hidup dibaptis, dan responnya juga cukup bagus Pak. Jadi beberapa DM untuk dibaptis gitu, DM untuk dibaptis, DM untuk lahir baru, mereka minta untuk dilayani baptisan dan lain-lain. Dan akhirnya saya kumpulin, saya berikan pengarahan tentang baptisan, dan akhirnya mereka memberikan hidup di baptis selam, kira-kira begitu Pak. Gimana sukacitanya waktu mereka dibaptis? Itu tidak terlukiskan dengan kata-kata Pak, karena wow, ini pelayanan terkini menurut saya Pak, dijangkau dari sosial media. Saya tidak kenal siapa mereka akhirnya tertarik, bahkan bertobat, memberi dibaptis. Ada yang melayani, ada yang melayani Pak. Ada yang berkorban, ada yang transfer. Haleluya Pak. Yang terakhir itu lebih sukacita lagi ya? Itu berkat Tuhan lah Pak. Berkat Tuhan, ya. Baik, Dusia pernah mengalami perjalanan lalu ngantuk terus masuk selokan. Bagaimana Pak, pembelaan Tuhan? Karena kalau kamu nggak dibela Tuhan, selesai sudah. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 7 bulan yang lalu, saya mengalami kecelakaan. Jadi ditabrak sepeda motor. Tapi waktu ditabrak itu tidak terjadi apa-apa. Motor juga nggak rusak-rusak banget, masih bisa jalan. Jadi saya mengendarai motor saya kembali menuju dan berdamai karena tidak terjadi apa-apa Pak. Memang nggak terlalu parah. Jadi ya berdamai, kita salaman dan saya melanjutkan perjalanan. Tetapi ternyata sekitar 20 menit saya melanjutkan perjalanan, kaki saya ini mulai nggak bisa menyentuh aspal, sakit sekali menyentuh aspal Pak. Dan saya kunang-kunang seperti mau pingsan. Jadi karena saya sudah mau pingsan seperti itu, saya meminggirkan motor saya di pinggir jalan. Nah, waktu saya pinggirkan di pinggir jalan, ternyata got di sampingnya Pak. Ternyata got di sampingnya, jadi saya lepas helm, saya tiduran di motor, masuk ke got. Bangun-bangun, kepala saya sudah robek Pak. Bangun-bangun ini kepala dari sini sampai ini sudah robek dan tidak ada yang tolong Pak. Saya masuk got sekitar 2 meter. Mau keluar dari got juga susah karena tinggi. Jadi untungnya ada injekan yang saya bisa injek. Saya akhirnya berhasil keluar dari got, dan itu pun saya naik motor sendiri nyari rumah sakit Pak. Pas nyari rumah sakit, saya ketemu sama pos polisi. Akhirnya saya minta bantuan kepada polisi. Jadi polisi memanggil bajai, motor saya diparkir di situ. Nah, bajai itulah yang membawa saya ke rumah sakit Pak. Akhirnya dijahit berapa? Akhirnya saya dijahit sekitar 13 atau 15 jahitan gitu Pak, kalau nggak salah.
Makin nyentrik ya? makin kelihatan sangar, Pak. Tapi kalau nggak dipilah Tuhan selesai juga itu. Oh iya, Pak, karena kalau Tuhan tidak tolong, ya saya mungkin mati di dalam got itu, atau ya nggak tahu, Pak. Atau mungkin kalau gotnya ada air, beda lagi ceritanya. Beda lagi, Pak. Dan memang kalau Tuhan tidak tolong, mungkin kepala saya sudah geger otak atau saya mengalami gangguan di otak, Pak. Karena kan ini hampir kena otak. Jadi puji Tuhannya itu cuman luka robek, Pak. Cuman luka robek, otak itu nggak kena. Jadi itulah pertolongan Tuhan yang sempurna. Padahal sudah sampai menuju ke otak menurut saya, tapi puji Tuhan hasil tes semuanya tidak ada geger otak, tidak ada yang mengalami gangguan, dan murni robek dan dijahit, Pak. Jadi setelah mengalami penyertaan pembelaan seperti itu, bagaimana tekadnya ke depan? Saya makin berapi-api dalam melayani Tuhan, karena Tuhan itu menurut saya sangat baik dan kuasanya sangat nyata. Pelayanan sosial media 24 jam ya? Pelayanan sosial media setiap hari, hampir setiap hari memang saya upload konten terbaru, dan memang DM itu masuk ya 24 jam. Siapa aja yang mau konseling, bahkan setiap hari saya live, Pak. Setiap hari live di sosial media. Saya berikan waktu saya setiap hari 1 jam untuk menjawab semuanya orang dari belahan dunia manapun, Pak. Live di YouTube atau di Instagram? Live di TikTok, Pak. TikTok ya? Iya, jadi live di TikTok. Jadi saya buka ruang konseling dan doa. Jadi orang yang mau konseling, orang yang butuh dukungan doa, semuanya berkumpul. Yang paling rame waktu live berapa orang? Yang paling rame kalau ditotalin setelah selesai live itu bisa mencapai hampir 1.000, Pak. 1.000 ya? Hampir 1.000 orang. Dan itu dari seluruh dunia. Itu jamnya tetap atau berubah-berubah? Jamnya berubah-berubah, Pak. Jadi saya sudah kasih tahu follower bahwa perhatikan bio TikTok Doulos Production supaya tidak ketinggalan jam berapa, karena jamnya tergantung saya, Pak. Gitu, Pak. Saya tidak bisa pastikan jam 10 malam, saya tidak bisa pastikan jam 6 sore, saya tidak bisa. Saya cuman ancang-ancang, besok kayaknya bisa jam 10. Nah, saya tulis jam 10. Bahkan besok pas hari H jam bisa berubah, Pak. Jadi sesuai dengan saya bisanya, gitu, Pak. Dan follower ngikut, Pak. Gitu. Wow. Sekarang apa tantangan yang kau hadapi sebagai pendeta nyentrik di pelayanan sosial media saat-saat ini? Tantangan ya, Pak. Tantangannya adalah ada nggak jenuh harus upload tiap hari, harus live tiap hari, konseling tiap hari? Jenuh sih mungkin enggak, Pak. Capek mungkin ya. Jenuh mungkin enggak, karena memang saya menyukai. Saya menyukai dunia media, saya sangat menyukai pelayanan di sosial media, dan memang Tuhan berikan talenta di situ, Pak. Jadi saya sangat menyukai sekali, sangat mencintai sekali dunia saya yang sekarang. Jenuh sih mungkin enggak, tapi mungkin capek, Pak. Bahkan saya pernah live dalam keadaan ngantuk gitu, Pak. Saking ngantuknya saya hentikan live, Pak. Saya langsung tutup doa, udah saya tidur, Pak. Jadi capek mungkin iya, karena memang dalam live itu kan kita perlu energi. Dan memang ketika saya melakukan live, kadang kebanyakan setelah semua aktivitas sudah selesai, Pak, sepanjang hari. Jadi kebanyakan jam 10 malam gitu, Pak. Jadi aktivitas sudah selesai, saya baru live. Jadi saya berikan waktu saya kepada semua orang yang nanya, gitu, Pak. Yes. Sekarang sebagai si pendeta nyentrik, apa planning Dusia Silaban ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Kristus? Planningnya memang Pak, melebarkan pemuritan di berbagai sudut-sudut kota Jakarta dan sekitarnya, Pak. Untuk saat ini kan pemuritan yang kami lakukan itu ada di Jakarta Pusat dan Bekasi. Nah, saya pengen melebarkan lebih lagi sehingga bisa masuk ke kota Tangerang, mungkin Bogor, Depok. Jadi masuk ke kota-kota yang yang belum diadakan pemuritan, karena memang sesuai dengan amanat agung Tuhan ya, menjadikan semua bangsa murid gitu loh, Pak. Jadi saya pengen memuridkan. Sebelum si pendeta nyentrik Dusia ini terjun di pelayanan sosial media, pernah juga main di beberapa program. Gimana perjalanan itu?
Oh ya, sebelum di sosial media saya juga memang bergerak di dunia entertain, Pak. Iya. Jadi main-main film, main-main sinetron, ikut casting. Jadi memang passion saya memang di dunia entertain dan Iya. itu dan itulah akhirnya yang membuat saya Kalau juga dulu di bergerak. casting, sekarang nggak perlu casting lagi. Nggak perlu, Pak. Sekarang saya sudah ngerti ilmunya, sudah bisa buat sendiri. Dan itu otodidak semuanya. Dan itu ya otodidak, belajar di lapangan semua, Pak. Lama-lama dapat ilmunya di lapangan, Bahkan memulai dari handphone aja. Handphone, Pak. Saya mulai pelayanan Doulos Production dari handphone. Dan itu pun handphone yang ala kadarnya, tidak canggih. Saya mulai semuanya dari perlengkapan yang bisa dikatakan cukup murah lah, Pak. Dan puji Tuhan menghasilkan jiwa-jiwa. Dan juga sekarang menghasilkan berkat. Menghasilkan berkat, Pak. Menghasilkan berkat. Bahkan saat ini Doulos Production kita beli mesin, Pak. Mesin kaos. Jadi kaosnya kita jual di online, Pak. Tiap hari orang beli, Pak. Gitu loh. Jadi memang dibilang menghasilkan, Pak. Tapi kembali lagi, hasil yang kita dapat itu untuk mendukung pelayanan Doulos Production gitu loh. Karena Jadi bagaimanapun desainnya bisa dipesan dong ya? Karena ada mesin. enggak, desainnya dari kita, Pak. Jadi ya. karena kita sudah punya mesin, kita jual kaos sendiri. Tapi kalau ada orang mau ada perusahaan atau kantor atau gereja yang mau mengadakan retret dan mau pesan kaos sablonan, kita bisa buat juga, Pak. Karena kita sudah punya mesinnya gitu loh, Pak. Dan ya kita ngejualnya juga via sosial media gitu loh. Jadi karena kita sudah punya follower, sudah punya pengikut, ya sudah mereka beli gitu. Terakhir kemarin kita kirim sampai ke Singapura, Pak. Oke. Dari pelayanan si pendeta nyentik ini, si usia Silaban, kota mana yang kejangkau di sosial media tuh? Yang paling banyak? Kalau prioritas 10 besar gitu. Kita jangkau semuanya kota. Dari semua kota di Indonesia kita punya follower. Kalau saya lihat ketika saya live itu kebanyakan dari Papua, Pak. Jadi ketika kadang-kadang kan mereka waktu saya live itu mereka kan menyapa, "Shalom, hadir Papua, Jayapura." Loh, saya saking banyaknya yang mengatakan dari Papua, saya sampai nyeletuk. Waduh, lama-lama Doulos ada di Papua nih, saya bilang begitu, Pak. Karena memang banyak sekali gitu loh dari Papua mengikuti live Doulos Padahal Production. jam 10 malam di sana sudah jam 2. Ya, sudah jam 12. Bela-belain, Pak. Bahkan ada yang nonton live itu sambil dia bekerja, Pak. Ini saya lagi nyalon sama customer. Loh, saking dia pengen denger firman Tuhan gitu loh, Pak. Jadi sambil nyalon dia dengerin, Pak. Baik. Apa pesan pendeta nyentik Rusia untuk jiwa-jiwa di luar sana yang tidak punya pengharapan, apatis, pesimis, dan juga hopeless? Ini pandemi kok nggak selesai, kalau pacaran nggak seperti bisa zaman dulu, kerja nggak seperti zaman dulu, sehingga mereka akhirnya hampir-hampir menyerah. Apa motivasi yang disampaikan ke mereka? Silakan. Ya, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, bahwa di dalam Yesus masih ada harapan. Ya, jadi jangan putus asa. Ya, kalau cintamu ditolak, belum nikah-nikah sampai hari ini, belum berhasil sampai hari ini, belum sukses sampai hari ini, kamu sudah benar-benar nggak tahu mau buat apa lagi. Dengarkan baik-baik, di dalam Yesus masih ada harapan. Ketika kau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, berlutut dan mengangkat tangan, mujizat itu nyata. Ya, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bisa tolong hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pegang itu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi terus berharap kepada Tuhan. Terus beriman. Apapun kondisi yang sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan cengeng sama permasalahan. Jangan nangis dan nangis terus. Boleh nangis, tapi jangan sepanjang hari, bahkan berbulan-bulan, galau, nangis. Jangan jadi orang cengeng. Bangkit dan
lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu. Amin. Amin. Sobat penyembah, kita di penghujung acara ini, konklusi disampaikan si pendeta nyentrik kita ini udah memberikan sebuah dorongan kepada kita. Jangan pernah menyerah. Juara yang sejati bukan berarti tidak pernah kalah. Bisa kalah, tapi dia tidak menyerah, sehingga tetap akan menang. Bahkan Yesus menjanjikan kita akan lebih daripada pemenang. Kuncinya adalah 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh di tengah badai, di tengah topan, pandemi, krisis. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan menyimpang ke kiri atau kanan. Pegang firman Tuhan. Terus ikut Yesus, mengiring dan mengalami Yesus. Dan yang ketiga, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat terakhir adalah bersekutu dengan Tuhan di atas segalanya. Saya percaya seperti si pendeta nyentrik dilawat, dipakai, Anda juga bisa. Tentang bentuknya yang agak sangar itu hanya kulitnya aja. Nanti dia akan bikin, mungkin ada gereja YouTube, gereja pang kali. WL-nya pang, singernya pang, dan seterusnya. Tapi nanti ujungnya masuk surga, bukan surga pang. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan sharing firman-Mu dari si pendeta nyentrik Dusia Silaban, supaya kami boleh termotivasi bahwa kami tidak boleh menyerah dengan badai, topan, pandemi ini. Tapi kami survive. Kami siap melakukan breakthrough terobosan. Karena Yesus adalah Sang Penerobos yang sejati menyertai kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Apapun iman dan agama kami, itu tidak penting. Yang penting kami bertobat, menjadikan Yesus juru selamat Tuhan, dan kami mengiringi Yesus seumur hidup kami sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan. Terlebih mereka menerima mujizat, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, dan pemulihan dalam pelayanan. Berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus berlimpah dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih dahsyat lagi dan powerful. Yes, salam penyembahan.